TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Ada kado terindah untuk TOPS para parents dan juga para guru. Kalau kami berkiprah di Trans 7, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat Anda mengajar, ternyata Anda disuguhkan acara inti di setiap pagi sebelum matahari terbit, dan ini acaranya. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar belum selesai. Pas gini nih cara bermain dengan SMP Negeri 12. Ternyata ketika kami mengisi parenting di beberapa titik kota di Bekasi dan sekitarnya, ada seorang ibu mengatakan, Pak Epi Chandra, saya pernah melihat Anda menjadi pengisi suara film, betul? Yes, saya adalah Dawi, pengisi suara film, dan kita mengisi suara film di Antv, di filmnya Mahabharata dan Jara Akbar. Mau dengar suaranya? You pasti pernah mendengar ada suara di Antv dan ide suaranya. Ibu kepala, semua melihat melototin saya hari ini. Sebentar atau saya napas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Mau dilanjutkan? Nanti kalau saya diundang lagi ke sekolahmu ya, Nak ya. Udah tuh lama ting saya introduction-nya. Oke, lanjut people. Bismillah. Ada tulisan menarik di sini. Saya mohon ada yang membaca. Ada 2 mikrofon atau just one? Cukup 1. Oke. Wait kah? Pegang mikrofonnya. Standby kah? Pasti dia akan mengatakan, wah, kayaknya saya akan bicara hari ini. Maksud saya kasihkan ke belakangnya, brother. Nuhun, Bu, makasih. Terima kasih. Ketika dikasihkan ke belakangnya, maka yang akan deg-degan paling kuat adalah orang yang di belakangnya. Tenang, ya, tenang. Nah, kasihkan ke sayap kanan. Sayap kanan. Oke. Tenang, brother, tenang. Bismillah. Sukses insya Allah ya. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gambarnya, Bu. Biar viral dia hari ini ya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kelas berapa? 9K. Nama wali kelasnya siapa? Ibu Kika. Oke. You masih aman bicaranya di sini. Sekarang silakan berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Kelas berapa? 9. Kamu ingin sukses nanti di ujiannya, Nak? Iya. Maju ke depan. Lihat ke depan kan? Angkat mikrofonnya. Silakan diambil videonya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bicaranya jangan buru-buru. Tenang, brother, tenang. Ini kalau orang tuanya melihat, Bu, orang tuanya lagi berdoa hari ini, ya Allah. Yang sampai gagal, angkat mikrofonnya. Perkenalkan ya, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Nah, itu nama saya. Oh, satu. Putri, you pasti bilang, Pak Happy kok bisa kayak gitu sih? Itu namanya hipno. Dia ada orang ke 215 setelah Jambi. Dipegang pundak sebelah kanan, maka di absen nama dia akan berubah menjadi Happy Chandra. Angkat mikrofonnya.
Pakai namamu kawan. Sebentar. Angkat mikrofonnya. Pakai namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ingat itu namaku kawan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, nama saya Rafa Alfiano dari Bekasi. Amazing, I like it people. Izin ya, Ibu Kepala izin, Bu Hani izin, and all people izin. Dia adalah orang ke-165 bulan ini yang mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Dipegang sertifikatnya di multimedia, silakan diambil gambarnya. Dalam hitungan 3, 2, cukup Pak? Silakan kembali ke tempat. Oh iya. Oke. Seru nih DSM Negeri 12. Kenapa saya minta dia untuk bicara? Karena setiap kami acara kayak gini, tapi jujur ya Ibu Kepala ya, ini adalah perdana saya roadshow dan acaranya Istighosah di SMP Negeri. Saya temukan di Indonesia, saya belum temukan. Baru saya temukan di SMP Negeri 12 Istighosah. Wallahi, mungtazan tuh. Karena apa? Setiap karakter generasi kelas 9 itu unik dan tidak mungkin sama. Kita melihat tayangan ini. Anak kelas 9 di mana-mana, sebelum masuk ke ruang ujian, dia baru sadar kalau setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Setuju? Ada yang senang dengan math, dia bertajam pada bidangnya. Yang suka dengan tilawah, dia bertajam pada bidangnya. Likulli syai'in maziyah. Setiap you yang menatap saya hari ini punya kelebihan. Ingat people, ada kelebihan dan kekurangan. Ada dua benda yang saya siapkan untukmu anak-anakku. Benda yang pertama, ini dia. Putra, teriakan 1, 2, katakan apa? Silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Putri, jangan kalah dengan putra. Ada benda yang kedua. Putri, ini gambarnya. 1, 2, katakan apa? Thank you. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kapak ini 1 kali hempasan, tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. You potong rambut beberapa waktu lalu. Belum pernah kau potong rambut pakai kapak, betul? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Gara-gara slide ini, people, 2019, anak-anak kelas 9 hari itu, mereka berbondong-bondong datang ke kampus Universitas Indonesia untuk mengadakan acara Grand Smart Motivation bersama 1.200 peserta, anak UI, anak kelas 9 SMP, anak kelas 9 MTS, anak grade 12 MA dan SMA. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Pak Happy. Sebelum kami masuk ke ruang ujian, kami ingin tahu di mana karakterku, di mana posisiku, otak kanankah atau otak kiri, limbik kanankah atau limbik kiri, atau di mana otakku selama ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Selama 2 jam mereka fokus di situ. Apa yang mereka lakukan? Terbukti di sini, Biba. Selama 2 jam anak-anak SMP di UI 2019 per 15 menit mereka harus berbayar 750.000 hanya mengangkat kedua tangan, mencari karakternya. You sebelum keluar dari area masjid ini, tanpa suara, cukup tanganmu yang berbicara. Dan kita akan buktikan, apakah Anda termasuk orang yang fokus atau tidak fokus. Bagaimana caranya? Lihat tulisan ini. Generasi angkatan 31 yang angkat kedua tangannya, dia menunjukkan anak yang apa? Semangat. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang berikutnya apa? Berikutnya apa? Kita buktikan dari sekarang, angkat kedua tangannya. Yang angkat kedua tangan hari ini adalah anak-anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria, tanpa suara. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Siap? 3, 2, mulai. Yang angkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ada 600 tangan di sini, people. Kita mulai dari sekarang. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget ini, people.
Siap gak? Yang angkat tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Pasti diukur-ukur. Siap ya? Standby. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ibu guru, ayah bunda, kalau Anda melihat putra-putri Anda, ada yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Siap ya? Nah, yang salah maju ke depan. Siap ya? Harus gini nih bermain dengan anak-anak. 3, 2, mulai. Khusyuk banget karya ini ya. Tenang semuanya. Siap gak? 3, 2, silakan mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Yang bersuara. Oh, gini mendiamkannya ya. Masya Allah, anak soleh-soleh semua hari ini ya. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Masya Allah. Dia kaget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seru saya hari ini ya. Oke, cukup nak. Sekarang fokus kembali ke depan tanpa suara. Jangan lihat kanan kirimu pada waktu kita sangat sempit hari ini, people. Ada tulisan yang muncul yang saya munculkan di sini. Ini dia tulisannya. Dan saya minta ada yang membacakan narasi ini. Tadi male voice, Rafa namanya, betul? Sekarang saya minta female voice. Kenapa? Dia lagi baca ayat kursi. Nah, tenang nak. Saya akan minta semua untuk membaca ini. 3, 2, silakan baca. Lagi pada puasa kah? 3, 2, mulai. Cukup, people. Ada 2 kata terakhir yang harus you highlight kelas 9. Generasi berkarakter. Saat acara G20 di Bali hari itu, kami melihat satu tulisan menarik. Bahwa ternyata banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Ternyata tidak di-capture oleh tim media hari itu. Saat acara G20 di Bali, muncul di giant screen hari itu. Ternyata insan berkarakter menurut survei dunia, peringkat pertama adalah anak-anak dan juga warga yang tinggal di Amerika Serikat mendapatkan peringkat 11,5%. Setelah itu adalah Jepang 10%, setelah itu adalah Korea Selatan 11,5%, Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%, pasti semua lagi nunggu. Indonesia berapa persen? Seluruh kabinet menunggu hari itu. Ternyata layar yang muncul di slide terakhir adalah Indonesia adalah 1,55%. Kenapa istighosa diadakan, people? Kenapa tiap tahun SMP Negeri 12 Kota Bekasi menggaungkan takbirnya, tahlilnya, takbirnya, bersujud di bumi masjid ini. Dan you yakin ke langit akan mendengar Allah Sami, Allah tidak tuli, people. Allah Karim, Allah Maha Dekat. Karakter sangat dirindukan. Bu'istu kata Nabi li utammima makarimal akhlak. Berakhlak nata cukup kau anak kelas 9 yang pintar, tapi harus berkarakter. Maka di segmen yang singkat ini anak-anak, sebelum kami kembali ke Istana Bogor dan flight menuju Pekanbaru untuk acara yang sama kelas 9 di Pekanbaru, you akan ditanya nanti potret pendidikan di Indonesia. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. You bilang, Pak Happy, janganlah kau main survei. Ini buktinya, people. Kenapa para guru-guru hadir hari ini, parents hadir hari ini untuk mengangkat peringkat ini? Bisa jadi kelas 9 yang di Masjid Al-Istiqlal hari ini, itulah generasi yang akan mengangkat harkat martabat pendidikan di Indonesia.
Sekarang saatnya you ditanya. Ada tulisan menarik. The power of SMP Negeri 12 Kota Bekasi, karena impian itu muncul di layar visual berikut ini. Bisakah Anda lihat, Bibi? Anak-anak SD, SMP hari itu semua hadir. Karena apa? Karena mereka ingin membuktikan di saat acara seperti ini depan orang tua. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, saya akan buktikan depan orang tuaku. Selain aku nanti lulus, tapi aku akan menghafalkan baik-baik Quranku di depan orang tua. Saat acara seperti ini, para guru hadir. Dia melantunkan bait-bait Al-Quran anak kelas 8 ini, Bibi. Dan mereka melantunkannya bukan hanya dengan lisan, tapi air mata, Bibi. Dia ingin buktikan depan gurunya, depan orang tua, bahwa aku harus menjadi insan yang berkarakter. Tayangan ini adalah highlight dari titik Sabang sampai Merauke selama 2023 hari itu, bersama para guru, orang tua, dan juga para santri serta anak-anak SMP dan MTS hari itu, Bibi. Kenapa saya munculkan ini di depan anak-anak SMP Negeri 12 Kota Bekasi? Saatnya you memilih hari ini. Nah, sebelum kau melepas angkatanmu di 31 ini, you pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Bergerak apa tertinggal? Pasti you bilang, Pak Eti, saya milih bergerak. Karena you yakin, Pak Eti, saya akan milih bergerak. Yang putri akan berteriak dalam hatinya, Pak Chandra, saya milih bergerak. You yang putra akan memilih dalam hatinya, Pak Eti, bismillah, saya ingin bergerak. Kalau you tertinggal, you hanya masuk ke ruang ujian jasadnya saja, people. Tapi hatinya tak ikut belajar. You berdoa kepada Allah, menggerakkan tanganmu berdoa. Matamu kau pejamkan, tapi hatimu tak kau gerakkan. You berdoa dan you berteriak, wahai Pak Guru, Bu Guru, aku sering berdoa. Tapi kenapa doaku gak pernah terkabul? Hei, jangan salahkan doa itu, people. Karena kita tak yakin kalau Allah itu sebenarnya maha mendengar dan maha dekat. Sekarang kalau saya minta you generasi kelas 9, angkatan 31, ketika melihat tayangan ini, pasti mengatakan, saya damai mendengarnya Pak Happy Chandra. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Nih, 10 tahun yang lalu. Sebelum you masuk ke SMP Negeri 12 Kota Bekasi, raksasa dunia internet